Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 15. Melanjutkan cerita sebelumnya. Suamiku, apakah kamu membutuhkan bantuan kami sekarang? Pada saat ini, suara khawatir Sen Subing terdengar di benak Tan Yun. Tan Yun berkhotbah kepada orang-orang di Menara Lingqiao, di antara kalian, hanya Subing, Zenji, Yingying dan Dewa yang tidak disengaja yang merupakan lawan dari kekuatan tingkat ke-12 di Kaisar Agung. Sekarang, selain 4 penguasa kota di depanku yang merupakan tingkat 12 Kaisar Agung, ada Ouyang Duantian dan Xiahou Su di kursi atas. Ini sudah 6, ditambah Kaisar Anjing di atas, mereka sekarang berada di tingkat 12 wilayah Kaisar Agung. Ada 7 orang kuat dari tingkat 12 wilayah Kaisar Agung di pihak mereka. Jadi, kamu tidak bisa melakukannya sekarang. Kamu harus ingat bahwa tidak seorang pun dari kalian harus melawan Fang Rulong. Ketika dia berada di tingkat ke-11 Kaisar Agung, dia tidak takut dengan kekuatan tingkat ke-12 ranah Kaisar Agung. Sekarang dia berada di tingkat ke-12 Kaisar Agung, dan dia akan menjadi lawan kita yang paling kuat. Pada saat itu, Fang Rulong akan memberikannya kepadaku. Sementara Tan Yun sedang berkhotbah, Mo Changkong, penguasa kota-kota abadi, memeluk 3 penguasa kota lainnya dan berkata, tidak perlu bagi ketiganya untuk melakukannya. Penguasa kota secara pribadi membunuh Tan Yun. Kemudian, Mo Changkong menatap Tan Yun dengan mata terbelah dan berkata dengan suara keras, dasar bajingan, bunuh saudara keduaku, saudara ketiga dan anakku. Hari ini, tuan kota ini ingin menangkapmu hidup-hidup dan menyerahkanmu kepada Kaisar Abadi. Di hati Mo Changkong, Tan Yun hanyalah tingkat kedua dari Kaisar Agung. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan pernah lebih kuat dari dirinya sendiri. Mulut dan mata bintang Tan Yun menunjukkan permusuhan yang kuat, kurangi omong kosong, bertarung jika kamu ingin bertarung. Tubuh bertarung Mo Su. Dengan suara garang, tubuh Mo Changkong melonjak keluar dari kekuatan Kaisar Kematian yang agung. Dalam sekejap, tubuh Mo Changkong melonjak hingga 300 kaki. Hahaha. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, skill tubuh pertempuran ini ditinggalkan oleh leluhurmu Mo San. Sudah kubilang, itu seni bela diri yang aku ajarkan kepada leluhurmu untuk berlatih. Sekarang kamu menggunakannya untuk berurusan denganku. Ini konyol. Dan leluhurmu Mo San, yang merupakan orang pertama yang mengkhianatiku dan tunduk pada Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme setelah aku jatuh. Kata-kata Tan Yun mengejutkan penonton. Sebagai pemimpin kota, mereka masih tahu bahwa setelah jatuhnya Hong Meng Supreme, Mo San memang orang pertama yang mengkhianati Hong Meng Supreme. Seperti yang dikatakan Tan Yun, apakah Tan Yun adalah Hong Meng Supreme? Tapi bagaimana ini mungkin? Bukankah Hong Meng Supreme sudah jatuh? Pada saat ini, Xiahou Su, yang sedang duduk di meja, menatap 3.000 kaki pedang ilahi di tangan Tan Yun, berdiri gemetar, menatap Fang Rulong dan berkata dengan suara gemetar. Kaisar Abadi, bawahanku ingat bahwa pedang suci di tangan Tan dan Tan Yun adalah pedang suci pembunuh Hong Meng yang digunakan oleh Hong Meng Supreme di masa lalu. Juga, alasan mengapa tubuh Tan Yun bisa melambung hingga 4.000 kaki seharusnya adalah Hong Meng Ba. Tubuh yang tercatat dalam buku-buku kuno. Begitu dia mengatakan ini, Fang Rulong gemetar dan menatap Tan Yun, kamu berbohong. Hong Meng Supreme sudah lama mati. Bahkan jika kamu benar-benar memiliki pedang pembunuh Hong Meng di tanganmu, bahkan jika kamu dapat menggunakan tubuh Hong Meng Ba, kamu hanya bisa dapatkan warisan dari Hong Meng Supreme. Kamu sama sekali bukan Hong Meng Supreme. Tan Yun tiba-tiba tersenyum, Fang Rulong, kamu anjing, percaya atau tidak. Tapi biarkan kamu melihat seseorang sebelum aku melakukannya. Xiao Xing keluar. Berdengung. Ketika kehampaan itu seperti riak air, Fang Ziqing, mengenakan rok biru dan bertopeng, keluar dari udara tipis di samping Tan Yun.
Dia memandang Fang Rulong dengan dingin dan dengan lembut melepas kerudungnya, memperlihatkan wajah cantik. Tapi ada goresan dangkal yang mengejutkan di wajahnya. Fang Rulong, kamu harus mengenali goresan di wajahku. Fang Ziqing menatap Fang Rulong. Fang Rulong mengerutkan kening, goresan di wajahmu ditinggalkan oleh cakar ilahi dari anjing perampas jiwaku. Siapa kamu? Apa dendammu dengan anjing perampas jiwaku? Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Fang Ziqing. Fang Ziqing melihat ke sekitar puluhan juta pemilik kota dengan dingin dan berkata, dulu, saya memelihara seekor anjing. Kemudian, di bawah bimbingan saudara Hongmeng Supreme, saya bertarung sendirian melawan kekuatan tingkat 12 di dunia abadi ke-9 Hongmeng, dan secara pribadi dianugerahi sebagai Kaisar Abadi ke-9 Hongmeng oleh saudara saya. Kemudian, saudaraku tidak sepenuhnya dibunuh oleh Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme, karena jiwa saudaraku tidak mati, jadi dua tertinggi mengutuk saudaraku menjadi reinkarnasi abadi, yaitu Tan Yun hari ini. Tapi aku diancam oleh anjing yang kubesarkan sendiri. Binatang ini menodaiku dan membunuh orang tuaku. Meskipun aku telah bereinkarnasi, aku masih memiliki goresan anjing suci yang merenggut jiwa di wajahku. Aku, Fang Ziqing berhenti, memindai penguasa kota, dan mengucapkan setiap kata, mantan Kaisar Abadi ke-9 surga Hongmeng Fang Ziqing. Begitu kata-kata itu keluar, puluhan juta pemimpin kota di luar alun-alun memandang Fang Ziqing dan Tan Yun, dan mereka ketakutan, gemetar, dan pucat. Omong kosong, Fang Rulong berkata dengan senyum muram. Fang Ziqing melirik Fang Rulong dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu mengapa kamu juga bermarga Fang? Itu karena aku memberikan nama keluarga ayahmu sebelum kamu lahir. Kami Fang Ziqing sekali lagi mengumumkan bahwa mulai sekarang, anjing suci Anda tidak akan lagi bernama Fang, sampai Anda mati, Anda akan menjadi anjing liar tanpa nama keluarga. Haha, Fang Rulong tiba-tiba menepuk telapak tangannya dan berkata, kamu jalang, kamu benar-benar bisa berhayal. Aku tidak percaya kamu adalah Fang Ziqing. Fang Rulong memindai penguasa kota, jangan tertipu olehnya dan Tan Yun. Tuan Kaisar, kami tidak percaya. Iya, kami tidak percaya bahwa Tan Yun adalah Hongmeng Supreme, atau bahwa wanita di depan kami adalah mantan Kaisar Abadi ke-9. Petik 2. Dengan ketidakpercayaan yang tertinggal di telinga para penguasa kota, Fang Ziqing melihat sekeliling pada semua orang, saya akan memberitahu Anda sebelum Anda mati hari ini. Siapa yang tahu pedang ilahi yang digunakan Fang Ziqing di masa lalu? Pada saat ini, seorang penguasa kota tingkat ke-11 Kaisar Agung yang mengelilingi Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, Fang Ziqing, yang pertama menggunakan pedang ilahi yang diberikan oleh Hongmeng Supreme padanya. Bukankah kamu mengaku sebagai Kaisar Abadi Fang Ziqing? Kamu memiliki kemampuan untuk menunjukkan pedang ilahi untuk kita lihat. Para penguasa kota tertawa, ya, kamu memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya. Fang Ziqing mencibir, bibirnya terangkat, dan segera pedang ajaib terbang keluar dari mulut Cherry dan tergantung di depannya. Ketika semua orang melihat seorang pria muda dan seorang gadis berusia 6 tahun yang dilukis dengan jelas di pedang ilahi, semua penguasa kota memandang Fang Ziqing, dan mata mereka mengungkapkan keterkejutan yang tak tertahankan. Meskipun mereka tidak dilahirkan ketika Fang Ziqing adalah Kaisar Abadi, setelah mereka lahir, mereka melihat penampilan ujung pertama pedang ilahi dalam daftar peringkat pedang ilahi klasik. Fang Rulong mengepalkan tinjunya dan meraung pada semua penguasa kota yang ketakutan, bahkan jika Tan Yun adalah reinkarnasi Hongmeng, bagaimana jika wanita ini dulunya adalah Kaisar Abadi ke-9? Kaisar Abadi memberitahu Anda bahwa era Hongmeng Supreme telah berlalu. Sekarang tuan kita adalah Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme. Tan Yun tertawa terbahak-bahak dan berkata, ya, sudah berakhir. Haha, aku memberitahumu binatang buas ini, selama Tan Yun tidak mati, usia supremasi Hongmeng saya akan tetap ada. Setelah itu, Tan Yun memandang Fang Ziqing dan berkata dengan mata tegas, Xiaoxing, pertama-tama kamu memasuki Menara Lingqiao. Setelah beberapa saat, dengarkan perintahku dan kemudian lakukan. Dan jangan khawatir, Fang Rulong. Aku akan menangkapnya hidup-hidup dan membiarkanmu menghadapinya. Yah, terima kasih, saudara. Fang Ziqing menghilang begitu saja. Pada saat ini,
Fang Rulong mencibir, "Tan Yun, kali ini, Kaisar Abadi akan menyelamatkan hidup Anda, dan kemudian memberikan Anda kepada Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme. Jika Anda benar-benar reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, Kaisar Abadi akan menjadi hebat." "Prestasi," Fang Rulong berkata dengan suara galak, "Mo Changkong, lakukan." Bawahan patuh. Setelah Mo Changkong mengambil alih komando, dia memelototi Tan Yun dan berteriak, "Bahkan jika kamu adalah Hongmeng Supreme di masa lalu, penguasa kota ini akan menghapusmu sekarang." Membunuh. Mo Changkong setinggi 300 kaki. Ketika tangannya berbalik, kapak raksasa dari artefak kelas atas tingkat ketiga muncul di tangannya. Tusuk, tusuk. Dengan kapak raksasa di tangannya yang kosong, Mo Chang menghancurkan kekosongan dan membunuh Tan Yun. Meskipun Mo Changkong setinggi 300 kaki, masih terlihat sangat lemah di depan Tan Yun. Mata ilahi Hongmeng. Dalam sekejap, pupil besar Tan Yun meledakkan cahaya merah mengerikan ke mata Mo Changkong. Ketika Mo Changkong tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan memulihkan pikirannya, tubuh 4.000 kaki Tan Yun muncul di depan Mo Changkong dan tiba-tiba mengayunkan pedang besarnya 2 kali. Ah tidak. Puff, puff. Kedua tangannya terpotong dalam percikan darah. Ratapan Mo Changkong seperti babi. "Pergi ke neraka dengan saudara kedua Anda, saudara ketiga dan anak." Tan Yun melambaikan tangan kanannya, pedang ilahi Hongmeng membunuh dan memotong Mo Changkong. Engah. Tubuh Tan Yun terbalik di udara dengan pedang dan membelah kepala Mo Changkong menjadi 2,5. Dari tangan Tan Yun hingga pembantaian Mo Changkong, seluruh proses selesai dalam sekali jalan, hanya beberapa kedipan. Pada saat ini, Zhuang Lingyun, pemimpin kota abadi Lingyun, Sangguan Sue, pemimpin kota abadi Sue, dan Li Ting, pemimpin kota abadi Wuji, menatap Tan Yun dengan ketakutan yang mendalam. Meskipun ketiganya tahu bahwa kekuatan Mo Changkong adalah yang terlemah di antara keempatnya, mereka hampir tidak bisa mempercayai fakta bahwa Mo Changkong akan dibunuh oleh Tan Yun dengan begitu mudah. Ketika ketiganya terkejut, puluhan juta penguasa kota menatap Tan Yun dengan ketakutan di mata mereka. Di hati para penguasa kota, Tan Yun, yang mengaku sebagai reinkarnasi Hongmeng Supreme, benar-benar terlalu kuat. Xia Housu di perjamuan memandang Tan Yun dengan tatapan bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara Ouyang Duantian di sampingnya terkejut, dia senang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan menjadi reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. "Putri ayah yang baik, kamu sangat menawan sehingga mantan Mahaguru Hongmeng akan jatuh cinta padamu." Ouyang berbisik kepada Ouyang Qianqian dengan pakaian pengantin. Ouyang Qianqian mengerutkan bibirnya dan menatap mata Tan Yun. Itu penuh dengan kelembutan. Dia berkata, "Ayah, meskipun apa yang saya katakan kepada Tan Yun terakhir kali adalah untuk menipu dia. Tapi sekarang, aku sudah mengenakan gaun pengantinku untuk Fang Rulong. Masih ada tatap muka dengannya." Mendengar pidato itu, Ouyang Duantian berkata, "Jangan khawatir tentang itu. Ayahku akan menjelaskannya kepada Yang Maha Kuasa Hongmeng Supreme." Ketika suara itu jatuh, Ouyang Duantian tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, mengambil Ouyang Qianqian, melintas melewati Fang Rulong, dan terbang menuju Tan Yun. "Ouyang Duantian, apa yang kamu lakukan?" Wajah Fang Rulong tenggelam dan dimarahi. Ouyang Duantian mengambil Ouyang Qianqian di tangan kirinya, tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Fang Rulong, "Bajingan. Tuan kota memberitahumu bahwa orang yang putriku cintai adalah Tuan Hongmeng Supreme, bukan kamu binatang buas." Segera, Ouyang Duantian memutar tangan kanannya, dan pedang ilahi muncul. Ketika pergelangan tangannya berputar, dia menelan 3.600 penguasa kota tingkat 11 Kaisar Agung yang mengepung Tan Yun. Puff, puff. Dalam kabut darah, 10 penguasa kota mati karena mereka tidak bisa menghindar. "Ouyang Duantian, apakah kamu akan memberontak?" Fang Rulong meraung pada Ouyang Duantian. "Betul sekali," Ouyang berkata dengan tegas, "Tuan kota akan memberontak. Dan Kaisar Peri Anjing, apakah kamu penasaran bahwa kamu belum menemukan keberadaan Xian setelah mengirim seseorang untuk mencarinya begitu lama? Kalau begitu aku katakan padamu, karena Qianxian adalah putriku Qianqian." Setelah mendengarkan, Fang Rulong sangat marah. "Ouyang Qianqian, dasar jalang.
Ouyang Qianqian mengabaikan. Dia berdiri di udara dan menatap Tan Yun dengan mata berkaca-kaca. Ketika dia hendak berbicara, mata besar Tan Yun menunjukkan warna mengejek. Segera, Tan Yun mengulurkan tangan kirinya dan memegang Ouyang Qianqian di telapak tangannya. Tuan Supreme, Anda, jangan menunggu Ouyang Duantian untuk berkata. Tan Yun tersenyum marah, diam, Anda berani mengatakan satu kata lagi, dan saya akan menghancurkan putri Anda sekarang. Ouyang sangat ketakutan sehingga dia tidak berani menarik napas. Krek, krek. Tan Yun perlahan mengepalkan telapak tangan kirinya, Ouyang Qianqian di telapak tangannya, dan tulang bahu perlahan retak. Ah! Ouyang Qianqian mengeluarkan suara yang menyakitkan. Telinga dan hidungnya dipenuhi gumpalan darah. Kemudian, wajah benda-benda indah itu penuh dengan rasa sakit yang luar biasa, dan dia merasa tulang-tulangnya akan patah. Ini menyakitkan, bukan? Itu akibat kamu menipu perasaanku. Tan Yun mencibir dan berkata, ayah dan putrimu benar-benar bukan hal yang baik. Melihat bahwa aku akan membunuh hari ini, aku tahu kamu akan mati dengan Kaisar Peri Anjing. Itu sebabnya kamu menyanyikan lagu ini dan ingin menipuku lagi. Bibir Ouyang Qianqian terbuka dengan lembut dan menyemburkan seteguk darah. Dia menggelengkan kepalanya dan menggelengkannya dengan keras. Air mata mengaburkan pandangannya dan berkata dengan suara gemetar, tidak. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tan Yun, aku mencintaimu. Diam. Tan Yun meraung, aku tidak akan pernah melepaskan mereka yang menipuku. Ouyang Qianqian, mati. Tepat ketika Tan Yun hendak mencengkeram Ouyang Qianqian sampai mati, Ouyang tiba-tiba berlutut dalam kehampaan dan berteriak, Tuan Hongmeng Supreme, Anda tidak dapat membunuhnya, jika tidak, Anda akan menyesalinya. Dengarkan aku, putriku berbohong padamu malam itu. Dia sama sekali tidak ingin menjadi istri Kaisar Abadi. Jika anjing Kaisar Abadi mengancam semua orang di rumah Tuan Kotaku, putriku tidak akan menikahi anjing Kaisar Abadi sama sekali. Tan Yun mengatupkan giginya dan berkata, sudah selesai. Setelah itu, putrimu harus mati. Menurutmu siapa aku? Seorang anak berusia 3 tahun. Malam itu, aku mengendalikannya dengan teknik mata. Aku tidak akan pernah melupakannya. Apa yang dia katakan saat itu? Yang mulia, itu salah paham. Ouyang berkata dengan cemas, putriku tahu bahwa kamu tidak akan mempercayainya. Dia membiarkan si kecil membangun cincin jiwa kaisar yang agung untuk mencegah jiwa kaisar agung dikendalikan oleh teknik mata. Cincin jiwa kaisar agung ada di benak Qianqian sekarang. Dia tidak dikendalikan olehmu saat itu. Aku bersumpah, apa yang aku katakan itu benar sekali, kalau tidak aku tidak akan mati dengan baik.